wajib ngaji tentang apa sih sebenarnya Nur Muhammad itu, ya. Supaya kalau baca ini merindingnya pas. Syukur-syukur kalau nur itu terbit di kolbu, maka hilanglah gelap kolbu, baru bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi gimana cara ketemu Nabi Muhammad SAW? Terang kolbunya, pasti bisa lihat. Kenapa? Ma min darratin fil alam illa wa fihi nurun sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu biji zarah di alam, di tembok, dimanapun, di udara, di tubuh kita, di daging kita, di darah kita, kecuali di situ ada percikan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau orang nanya, gimana cara ketemu Nabi? Itu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah karena nur yang berlimpah-limpah inilah Allah kemudian kumpulkan kita malam ini. Semoga nur ini tetap sampai hayat berpisah dari badan. Dan nur ini bernamalah ia Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di alam semesta satu biji zarah pun kecuali semuanya adalah pancaran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang dahulu sebelum sang Muhammad bin Abdullah lahir ataupun sekarang setelah beliau dipulangkan secara fisik tapi ruhaninya masih hidup, maka kita selalu merindui beliau dan salat kita tidak sah kecuali menyebut nama beliau di ujung tahiyat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya cintai, hormati para habaib, mohon izin duduk sedikit lebih tinggi, bukan berarti kami lebih mulia. Dan juga wabil khusus saudaraku, sahabatku Kiai Haji Wayan. Itu atum Nasrul apa Nasrun? Bisot. Ustadz Wayan ini saya baru kenal beberapa hari tapi rasanya sudah seperti saudara. Semoga beliau diberkahi oleh Allah SWT. Sesuai namanya, semoga beliau membawa pertolongan untuk menyebar hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga segera rampung pesantrennya. Amin. Tapi ruhul ma'had itu ngaji, dan beliau sudah nabung ruh ini sudah lama. Jadi pesantren itu bukan bangunan. Pesantren itu ada guru yang ngaji. Kalau guru ngaji mungkin nggak sendiri. Guru ngaji sendiri apa berdua, bertiga, berempat? Pasti lebih dari sendiri. Ya nggak mungkin ngomong-ngomong sendiri. Baik, ini memang suaranya saya segini, Pak. Mohon maaf ya. Kecuali Bapak ketemu saya 3 tahun lalu, itu masih suaranya masih suka ngamuk-ngamuk di masjid. Saya tadi buka-buka Simtud Duror karena tadi baca Simtud Duror ya. Ya, maka saya ambillah kira-kira mana yang relevan. Di bagian permulaan itu ada tentang, jadi sebelum Isra Mi'raj secara jasad dan ruhani, sebenarnya Rasulullah itu sudah Isra Mi'raj dengan nurnya, berpindah-pindah. Ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga penulis Simtud Duror, semua para masyayikh, para habaib, dan yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah SWT. Al-Hajil Niyam Ulikulintin Salihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenal.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kata sahibnya, pengarangnya Simtud Durar, waqad balaghana fil ahadits al-masyhurah, sungguh telah sampai kepada kami dalam hadis-hadis yang masyhur. Ini masyhur menurut ulama-ulama sirah dan ulama sarirah, ahli sir. Tapi hadis ini tidak masyhur di kalangan ahli hadis. Apa riwayatnya? Ini riwayat bil maknanya. Awal syai' khalaqallahu ta'ala wan nurul muwadda' fi hadhihi surah. Ini riwayat bil maknanya. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahaya al-muwadda', cahaya yang dititipkan fi hadhihi surah, dalam rupa sang Muhammad bin Abdullah. Dan rupa itu betul lahirnya di tahun gajah. Tapi nur itu bukan baru muncul di tahun gajah. Dia sudah ada sebelum alam dicipta. Justru ialah awal penciptaan alam. Kalau kita bilang orang pertama, Pak Desa, Pak Kades, kalau disebut orang pertama di kampung apa namanya? Celukan Bawah. Ya, berarti dia paling tua, benar enggak? Dia paling tua. Jika ada nur pertama di alam semesta, nur pertama itu paling pertama Allah cipta, berarti dia paling tua gak? Paling tua gak nur ini? Paling tua. Karena dia paling tua, sebutannya Sayyid. Inilah yang dikalamkan oleh Rahib Buhairah ketika berjumpa dengan paman baginda Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Muhammad SAW masih kecil. Apa kata beliau? Ini bukan sembarang orang. Ini siapamu wahai Abu Talib? Kata Abu Talib, ini anakku. Kata Buhairah, kamu bohong. Anak begini bapaknya pasti sudah mati. Kaget Abu Talib. Abu Talib merasa heran, kok kamu tahu? Ya gimana saya nggak tahu? Ciri-ciri Nabi akhir zaman ada pada dia. Dan disebutkan di kitab-kitab kami, orang tuanya sudah Allah angkat ketika dia masih kecil. Lalu beliau mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penghulu nabi-nabi terdahulu dan semua rasul. Bahkan dialah Sayyidul Alamin. Dialah yang paling tua di alam semesta. Cuma tubuhnya tubuh baru. Nah ini yang dilupakan banyak orang. Makanya banyak orang agak kurang adab sama Nabi Muhammad SAW. Nyebutnya si Muhammad. Ya, kurang itu. Kurang pas itu. Ya. Berkata Muhammad SAW. Ya sholawatnya udah bener. Cuma ente kurang sopan aja. Coba kita ini guru atau orang tua, anak-anak kecil manggil kita nyebut nama, tersinggung nggak? Ya, tersinggung kita. Rasulullah SAW jarang sekali menyebut dirinya Sayyid, karena beliau tawadu. Aktsarun nas tawadu'an, paling tawadu. Tapi beliau mengatakan akulah Sayyid, wala fakhor, tapi bukan sombong. Itu sebabnya semua zuriat beliau itu boleh dipanggil Sayyid. Cuma kalau nggak sanggup ya nggak usah pakai. Apalagi lakop Habib itu berat sekali. Tanya sama beliau-beliau itu sebenarnya dalam hati paling dalam nggak kuat juga dipanggil Habib. Tapi mau gimana lagi? Yang memanggil itu makhluk. Siapa yang menggerakkan makhluk memanggil? Kan Allah juga.
Jamaah yang bukan Allah, dan disebutkan di sini pengarang Simtud Durar Al-Habib Ali, fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Maka nur dari Al-Habib, jadi sebutan Al-Habib itu sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa makna Al-Habib? Orang yang mengasihi dan dikasihi. Dia fa'il, maknanya maf'ul, yang mencintai tapi juga dicintai. Siapa yang mencintainya? Allah Subhanahu wa taala. Maka zuriat Rasulullah disebut Sayyid dan Habib tafaulan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah semoga kecipratan kehabibannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanur, ini perhatikan, fanuru hadzal habib, nur sang Habib inilah yang pertama dicipta, bukan tubuhnya, nurnya. Kalau dulu kita masa kecil, nggak tahu di Bali begitu nggak? Nama ini kalau keberatan bikin anak sakit. Itu beneran Pak, itu bukan khurafat. Itu ada ilmunya. Imam Suyuti, Ibnu Qayyim nulis tentang bab anak kecil, kalau namanya nggak cocok, ghayir, ganti. Itu bukan ajaran agama sebelah, ajaran kita juga ada begitu. Ini nama sang Muhammad ini terlalu berat. Al-Habib itu terlalu berat. Kalau nggak cocok dengan tubuhnya, pasti nggak beres badannya. Oleh karena itu, tubuh baginda Rasulullah pun bukan tubuh biasa. Apa kata beliau, buka rahasia? Orang beriman, u'tiya asyarata quwwatir rijal. Orang mukmin laki-laki diberi 10 kekuatan laki-laki biasa yang tidak beriman. Beneran gak nih? Antum kuatnya lebih dari 10 orang biasa nggak? Jangan-jangan kurang iman nih. Sedangkan aku, kata beliau, u'titu quwwata arba'ina rijalan. Sedang aku diberi 40 kekuatan laki-laki, karena nur itu. Berarti tubuhnya spesial. Sehingga ketika Sayyidina Jabir mau tanam darah bekam Rasulullah, nggak jadi ditanam, malah diminum. Darah kalau dibiarin kenyal nggak? Kayak jelly. Dimakan oleh beliau. Saya cerita begini, ada ustadz nggak percaya. Menurut antum itu ustadz beneran nggak? Loh, kapan dia belajar tentang Nabi? Nggak usah pakai kitab-kitab besar, kitab kecil judulnya Syama'il An-Nabawi, Syama'ilun Nabi, yang ditulis oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, 1 jilid kecil. Disebutkan begitu. Kalau nggak kuat baca kitab Al-Khasais Al-Kubra yang lebih dari 1 jilid, atau Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad yang tebalnya bukan main, baca yang tipis-tipis lah. Sayyidina Jabir ketika beliau mau tanam, tangannya kemudian bergetar. Ini nggak mungkin sia-sia, saya makannya tanam aja. Itu tanah, ini tanah juga, tapi tanah yang sudah jadi tubuh. Lapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lihat kok bau-bau darah. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Jabir, apakah engkau menanam di mulutmu, di dalam perutmu? Dia senyum, senyum dia. Dan Nabi tidak bilang ente musyrik Jabir, itu enggak. Kan sekarang tabaruk katanya syirik ya Ustaz ya. Ngambil berkah katanya syirik. Bid'ah. Kalau bid'ah masih mending, sesat. Ini musyrik. Ngeri hari ini ustaz-ustaz itu. Ya. Kita usut-usut ternyata bacaannya bermasalah. Bacaannya kitab-kitab yang ngaku ahlus sunnah, tapi mereka bukan ahlus sunnah. Ya. Salah satu kitab yang ditulis namanya Soleh Fauzan, masih hidup di Saudi. Diajarin di pesantren-pesantren modern hari ini yang menyedihkan kita. Ya hati-hati juga naruh anak di pesantren. Pesantrennya harus pastikan ahlus sunnahnya benar. Apa kata Soleh Fauzan? Tabarruk, tawassul. Nah, khusus tawassul dia bilang asyirkul akbar. Tawassul itu syirik paling besar.
Ayyuhal musyrikun. Woi, orang musyrik. Kan tadi antum baca bijahil Mustafa, ya. Bijahil Nabi, bijahil Hadi, bijahi Muhammad, ya kan? Itu namanya tawassul dengan kemuliaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngomong begitu sama dia disebut musyrik. Itu orang gagal faham kali ya. Ya. Mana ada tanya sama ustadz-ustadz kita, kalau tawassul berarti nyembah Nabi. Ada nggak, Bib? Nggak ada. Kita tawassul bukan nyembah Nabi. Tawassul itu seakan kita ngomong, ya Rob, kami ini pengikut kekasih Engkau, cinta kepada beliau. Itu maksud tawassul. Karena kita nggak langsung ketemu beliau, boleh tawassul pakai imam, pakai syekh, karena nggak ketemu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata syekh mereka? Namanya Ibnu Taimiyah. Lalu ada lagi syekh namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Terus ada lagi, nggak usah disebut lagi deh. Kata mereka apa? Termasuk Albani itu, sebut aja satu. Kalau tawassul orangnya ada di depan dan hidup, boleh. Kalau udah mati atau jauh, nggak boleh. Itu gimana tuh? Jadi bagi dia orang hidup dengan badannya itu berefek dalam tawassul. Sebenarnya yang musyrik yang mana? Kalau ngaji-ngaji berat nih, orang yang meyakini ada muassir yang mempengaruhi selain Allah di alam semesta, itu baru musyrik. Ini jawaban siapa? Jawaban Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki. Beliau ini zuriat baginda Rasulullah SAW, jalur Al-Hasani, seingat saya, imam di Mekah. Kakek gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari NU, dan kakek gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Nama Ahmad Dahlan diambil dari nama beliau, Tafaulan namanya. Maka orang Muhammadiyah nggak boleh larang tawassul. Ya, cukup bilang saya nggak biasa tawassul, boleh. Larang-larang imam ente bertawassul. Ya, ya, Syekh Ahmad Dahlan yang bernama kecil Muhammad Darwis biasa punya guru bertawassul. Apa kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan qaddasallahu sirrahu? Orang yang membedakan Nabi hidup dengan Nabi mati dalam tawassul, sebenarnya itu awal juga dari kesyirikan. Itulah syirik yang tersembunyi. Bagi kita, Rasulullah hidup dengan jasadnya atau hidup dengan ruhnya sama. Sama nggak? Sama. Masalahnya ruhnya kita ini hidup nggak? Kalau ruhnya hidup, pasti dapat berjumpa dengan ruhaniyah baginda Rasulullah SAW. Itulah kelebihan al-habaib di Yaman dan beberapa habaib di Pulau Jawa, dan juga ada beberapa habaib terdahulu di Bali. Semoga masih ada sampai sekarang. Cuma kita ini kan nggak percaya di masa hidup mereka, percayanya kalau sudah meninggal. Benar ya? Orang baru menceritakan karomahnya salah satu habib muhaddis besar di Malang yang bermarga Al-Faqih, ya. Beliau itu muhaddis, sufi, wali. Itu sama rohani Rasulullah itu biasa ketemu. Cuma di masa hidup orang-orang sulit percaya. Meninggal baru diceritakan. Ini yang disayangkan oleh beberapa guru-guru besar kita, termasuk Maulana Al-Habib Lutfi. Kata beliau, kalian ini lebih seneng jadi maddahil kubur. Apa arti maddah kubur? Udah mati baru dipuji. Orang masih hidup kok nggak diambil ilmunya. Jadi guru-guru kita ini, ustadz-ustadz kiai kita, habib-habib kita ini, mumpung mereka hidup, nggak mesti viral di YouTube, ya, nggak mesti viral di YouTube. Yang penting dia buat kajian tentang sang baginda Rasulullah SAW, hadir di majelisnya. Karena siapa saja yang membesarkan kajian-kajian tentang baginda Rasulullah SAW pasti dapat syafaat, nggak ada ceritanya.
itu bagian daripada mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini bagian daripada mencintai bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bilang bid'ah, ya sudahlah. Bid'ah, ente makan bid'ah. Dia kalau sendawa kayak bunyinya bid'ah gitu. Itu candaan guru saya tuh, Syekh Hasan itu. Haula katanya. Hatta ma yakhruj min duratihim illa bid'ah. So begitu guru saya ngomong. Kalau kentut mungkin bunyinya bid'ah juga kali gitu. Itu guru kita sampai gregetan gitu, ya. Baik. Salah satu cara menghidupkan kajian baginda Rasulullah SAW supaya cintanya mendalam. Pelajari kajian tentang Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Simtid Durar ini ditulis dengan asas ilmu ini. Maka kepada orang yang mendendangkan salawatnya, para masyayikh habaib yang menghidupkan kitab ini, bukan lagi sunnah, karena antum baca hampir tiap pekan, wajib ngaji tentang apa sih sebenarnya Nur Muhammad itu, ya. Supaya kalau baca ini merindingnya pas. Syukur-syukur kalau nur itu terbit di kolbu, maka hilanglah gelap kolbu, baru bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana cara ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terang kolbunya, pasti bisa lihat. Kenapa? Ma min darratin fil alam illa wa fihi nurun sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu biji zarah di alam, di tembok, dimanapun, di udara, di tubuh kita, di daging kita, di darah kita, kecuali di situ ada percikan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau orang nanya, gimana cara ketemu Nabi? Itu kalau nggak belajar Nur Muhammad, ente norak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah misah nurnya dengan kita. Kalau tubuhnya mungkin sudah berpisah, tapi nurnya tidak pernah terpisah. Tapi karena di sini gelap nggak bisa lihat. Coba lampu dimatiin, bisa lihat di depan nggak? Nah, itu baru lampu ini. Coba matahari padam 5 menit. Kalau padam tuh musim apa namanya? Gerhana, gelap. Kita nggak bisa lihat, kayak malam. Jika kolbu ini, matahari kolbu kena gerhana, dia nggak bisa lihat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut ilmu haqa'iq, ini bukan wajib versi ilmu akidah dan fikih. Ini wajib ilmu hakikat. Wajib seseorang mempelajari asal usulnya, bahwa asal usul kita adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong antum boleh nggak percaya aneh. Coba, ini yang nulis Simtud Durar siapa? Al Habib siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Masih kurang yakin nama Maulana Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa kata beliau? Wa minhu ay min nuri Sayyidina Muhammad SAW. Dan dari nur sang baginda Rasulullah SAW, tafarra'al wujud. Semua yang ada di alam semesta terpancar, merupakan cabang dari nurnya. Idzan huwal aslu wa nahnul furu'u. Jadi beliaulah asal alam semesta, sedangkan kita cuma cabang-cabang beliau. Khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Baik dulu ataupun nanti, semuanya, anak lahir, perempuan hamil, bukan hanya manusia, hewan-hewan, tumbuhan, semua, bahkan udara yang ada di depan kita yang kita hirup ini, itu ada percikan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kami dulu bertemu salah satu mursyid kami, namanya Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Asy-Syadzili Ad-Darqawi Al-Alawi, apa kata beliau? Mau ketemu Nabi Muhammad gampang, yang penting ente faham. Karena bertemu beliau tidak mesti melihat sosok seperti orang. Ada caranya. Maka beliau membacakan kalimat Imam Al-Mursi kepada saya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Al-Mursi ini guru dari pengarang Hikam. Hikam siapa yang nulis? Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Imam Al-Mursi ini ngomong, apa kata beliau? Jika Rasulullah SAW tidak aku lihat sesaat saja, lahzah,
a'dadtu nafsi, aku menganggap diriku keluar dari Islam. Tuh berat tuh, orang-orang begitu berat. Berarti dia faham tentang nur Sayyidina Muhammad SAW. Kalimat ini diambil dari kalimatnya Imam Al-Mursi. Karena semua Ba'lawi pada dasarnya mereka juga mengambil ajaran Imam Syazili. Begitu dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, wa kullu Ba'lawi Syazili, ya, atau kalimatnya apa? Zahirnya Ba'lawi, batinnya Syazili. Ngikut ajaran beliau maksudnya. Namun saya perlu mengingatkan, ini sasaran empuk orang-orang yang anti maulid, anti Isra Mi'raj, anti kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam kemarin kita singgung sedikit. Ya. Ini hadis, jadi beliau akan sebutkan satu hadis, tapi hadis ini hanya masyhur di kalangan ahli sirah dan sarirah, ahli sirah nabawi dan ahli hakikat. Tapi hadis ini tidak masyhur di kalangan ahli hadis. Apa kata beliau? Akhraja Abdul Razzaq, meriwayatkan Imam Al-Hafiz Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq ini semasa dengan Imam Syafi'i, gurunya Ahmad bin Hanbal. Imam Abdul Razzaq ini tinggalnya di Son'a, punya kitab judulnya Musannaf. Kitab ini sudah banyak yang tercecer kertasnya. Salah satu yang tercecer kata Imam Suyuti, hadis ini. Apa hadisnya? Bisanadihi an Jabir, dengan sanadnya kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Qal, beliau berkata, qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, demi ayah bundaku, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Tolong wahai baginda Rasulullah, kabarkan kepada kami, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam semesta ini ada? Qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, sungguh Allah menciptakan sebelum alam semesta, yaitu nur nabimu. Maksudnya yang ngomong, siapa itu yang ngomong? Baginda Rasulullah SAW. Dari nurnya langsung nurullah, maka bernamalah sang baginda Sayyidina Muhammad Habibullah, Sayyidina Muhammad Nurullah. Jadi kalau ziarah ke sana, ada yang mau umroh nanti, silakan bacakan kalimat ini. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Habiballah, 3 kali. Lalu ganti Assalamualaikum ya Nurullah, Nurallah. Ya, kalau orang Indonesia sulit baca Nurallah, boleh Nur Allah gitu. Ya, baca 3 kali, lalu bacakan Al-Fatihah, pasti dijawab. Cuma ada yang dengar, ada yang nggak dengar. Kenapa? Ada yang lagi kena flu telinga batinnya, sehingga dia nggak bisa dengar. Tapi minimal ruh itu mendengar, penciriannya satu, air mata mengalir, bulu roma berdiri. Berarti ruhnya merasakan dijawab. Karena ruh menjawab, yang merasakan ruhani. Ruhani yang saat itu tidak siap tidak akan dapat merasakannya. Bengong-bengong aja kan, banyak orang pergi ke Tanah Haram cuma bengong-bengong doang, ngeliatin orang lewat, rame ya, begini aja terus ya. Capek. Maka sebelum ke Tanah Haram belajar zikir dulu, sehingga ketika di sana nggak bengong, nggak ngelirik, ngeliatin cewek Turki itu ya. Ya. Tahu nggak cewek Turki, Pak? Cantik ya? Oh, Rasulullah SAW lebih indah dari cewek Turki. Hadis ini tidak sampai derajat sahih. Nah, ini perlu kami garis bawahi ya. Terus kenapa disebut di dalam kitab? Nah, kalau yang mengerti ilmu hadis, ilmu takhrij hadis, menghukumi hadis dan menyebutkan sumbernya, itu ulama kita bertasyaddud, mereka ketat
mereka keras jika berkaitan dengan bab halal dan haram. Kata Imam Ahmad, idza rawaina fil halali wal haram tashaddadna. Jika kami meriwayatkan hadis tentang halal haram, hukum, baru kami cari hadis yang sahih dan hasan aja, yang dhaif ditinggal. Tapi kalau dalam bab sejarah, bab hakikat, bab ma'rifat, nggak ada masalah. Siapa yang mencontohkan ini? Maulana Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ada yang meragukan keilmuan beliau? Kalau meragukan ilmu Ar-Razi boleh. Cuma antum boleh ujian disertasi dulu ya. S3 dulu katanya. Ini canda apa ya, jangan serius-serius amat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hadis yang lain. Ini hadisnya sampai derajat hasan, diriwayatkan oleh banyak imam, salah satunya Imam Abu Nuaim. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nabiyyin. Saya ingat saya juga ada di riwayat Tabrani. Aku adalah awalnya para nabi. Nabi pertama siapa? Di sorga, di alam. Ini hadisnya. Kuntu adalahku awalan nabiyyin fil khalq. Nabi pertama di kalangan makhluk yang dicipta. Baik itu untuk malaikat, untuk manusia, untuk jin, semuanya. Nabi pertama siapa? Tapi yang diciptakan di surga siapa? Nabi Adam. Hampir salah nih Ustaz ya. Ya. Ini bukan ujian disertasi, ya, aman. Itu surga dicipta setelah Aras. Aras dicipta setelah Nur Nabi Muhammad SAW. Lebih tua mana surga sama Nur Nabi Muhammad SAW? Iya. Nabi Adam dicipta dari tanah surgawi. Jadi muliaan mana? Tuaan mana? Tuaan Nabi pertama. Namun secara ilmu sejarah, nah ada namanya ilmu tarikh. Nabi pertama Nabi Adam. Tapi mau kelompok sebelah enggak? Nabi pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan nabi katanya. Enggak connect ya. Kalau baca hadis ini tambah pusing dia. Nabi itu Nabi Muhammad SAW, nabi pertama. Mulai dari nurnya sudah nabi. Ya, inilah yang disebut dalam hadis Imam Tirmizi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, qil, ada yang bertanya, yuqalu lahu, ada yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Kapan engkau jadi nabi? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam masih ruh dan tanah, belum dicipta. Cuma ada yang salah paham dalam bab ini, ya. Dia anggap ini hadis mengenai ilmu Allah. Bukan, ini bukan ilmu Allah. Ini tentang nur Allah. Kalau dalam ilmu Allah sama semua. Ilmu Allah qadim, maha terdahulu, tidak berawal. Tapi kalau Nur Muhammad dicipta, itulah yang pertama dicipta. Tapi beliau mengatakan di ujung hadis, wa akhiruhum fil ba'si. Akulah yang paling akhir diutus. Tuh, beda nabi dengan utusan. Ya. Jadi jika ada di hadis Imam Tirmizi, Ibnu Asakir, wa bu'itsa fil arba'in, dia dibangkitkan pada umur 40, bukan diangkat jadi nabi. Jadi nabi awal, baru dicipta sudah diangkat. Beda ya. Maka pelajaran-pelajaran di sekolah kita kalau ada yang keliru harus diluruskan. Masa baca Barzanji hampir tiap minggu, Simtid Duror hampir tiap minggu, tapi itu nggak diluruskan. Ya, masih tidak mampu membedakan antara bi'sah, bu'itsa dengan nubuwah, kenabian. Ya. Wa qad ta'addadat ar-riwayat bi annahu awwalul khalqi wujudan wa asyrafuhum mauludan. Ya. Pendek cerita, sangat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliaulah yang pertama dicipta, tetapi yang terakhir diutus, dan tetap saja asyrafuhum mauluda.
Dari semua orang yang lahir, beliaulah yang paling mulia lahirnya. Jadi Rasulullah SAW, sebelum kita ceritakan Isra Mi'raj secara ringkas, beliau sudah berpindah-pindah dari alam nur kepada alam yang ada kita lihat hari ini. Dan kita beruntung, Bapak Ibu ini pernah nggak dulu request, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad, pernah nggak? Pernah? Ingat nggak? Ingat nggak? Kapan? Enggak, dulu sebelum lahir. Sebelum lahir kita sudah ada belum? Ruh kita sudah ada belum? Sudah ada. Pernah nggak dulu? Ingat nggak? Kan nggak ingat. Sebenarnya ada. Para nabi, Nabi Musa doa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Antum pernah doa gitu nggak? Bingung ya? Nabi Musa berdoa jadi umat Nabi Muhammad. Antum masa nggak doa? Kita sekarang doanya doa syukur. Alhamdulillah ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Engkau jadikan kami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hidung-hidung kayak antum ini, kecuali hidung Habib nih ya, hidung-hidung pesek nih. Kok jadi umat Nabi Muhammad itu hebat itu. Kalau orang Bani Israel wajar, nabinya banyak. Cowoknya tampan-tampan, ceweknya cantik-cantik. Tapi yang dipilih salah satunya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW itu negeri yang manusianya punya hidung mancung ke belakang. Ya. Kok bisa begitu? Saudi sama Indonesia banyakkan mana muslimnya? Saudi itu yang luas padang pasirnya, Rubuk Khali namanya. Yaman nama Indonesia, banyakkan mana Habibnya? Indonesia. Benar Habib ya? Benar, ini Habib sendiri saksinya. Ya. Sekolah agama di Mesir, di Saudi, di Yaman, sama Pulau Jawa. Ini Bali nih ya. Pulau Jawa, banyakkan mana? Banyakkan Pulau Jawa. Jadi kita ke sana itu ngambil berkah aja. Kalau ilmu sudah ada di pulau Indonesia. Semoga 5 tahun ke depan banyak pesantren di Bali. Ini sudah dimulai oleh beliau nih ya. Iya Haji Wawan. Semoga nanti para habaib, para masyaikh pun ikut. Kalau enggak buat pesantren, buat majelis. Kalau enggak mendukung pesantren dan majelis. Kalau enggak juga saya doakan husnul khotimah aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibaca tiap malam, ya enggak? Tapi kenapa kajian Nur Muhammad ditolak oleh orang yang baca Simtiduror? Itu ada ustadznya. Jadi saya ditegur oleh seorang ustadz yang dia tiap malam Jumat baca Simtiduror. Ente ini buka-buka kajian Nur Muhammad. Siapa ente? Loh, saya Ar-Razi. Kenapa Tat? Itu ilmu rahasia. Saya tanya balik, Tat, ente kalau malam Jumat ngapain? Baca Simtiduror sama Barzanji. Oh, kita buka, kita bukain. Yang baca nggak ngerti yang dibaca namanya apa Tat? Yang baca nggak mau ngerti yang dia baca itu namanya apa? Kalhimar yahmilu asfara. Sukut dia langsung. Tahu sukut? Diam. Ternyata si ustadz baca Simtiduror Bazanji, baca Dibai, di situ semua tertulis Nur Muhammad SAW. Kok dia nolak kajian ini? Kok dianggap bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini nggak nyambung, ya, nggak nyambung jadi ustadz. Fastaudaat hadzal nur al-mubin as-salaba wa butuna man syarrafathu minal alamin. Maka nur ini setelah Allah cipta, nur itu dia berzikir terus sebut nama Allah. Lalu ditiupkanlah nur itu ke dalam dalam jasad Sayyidina Adam. Maka sujudlah semua malaikat. Inilah rahasia. Kalau waktu di surga yang sujud siapa? Malaikat. Ketika di bumi
sang nur yang sebenarnya lahir, jalan di pohon-pohon, pohonnya sujud. Jalan di depan hewan, ada himar, ada onta, ada kuda, semuanya sujud kepada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya nur yang dulu dipancarkan ke dalam diri Sayyidina Adam, yang membuat kemudian Allah berkhitab, bertitah, wahai semua malaikatku, usjudu li Adama, sujudlah kepada yang namanya Adam. Kenapa? Karena Allah baru meniupkan nur di sana. Ketika nur itu diberikan fisik di akhir zaman, yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah, maka semua di alam semesta sujud kepadanya. Tapi beliau mengatakan, aku tidak izinkan kalian sujud kepadaku. Ada yang sujud kepada Rasulullah, diangkat kepalanya Rasulullah, kamu gak boleh sujud. Akhirnya dia cuma cium kaki baginda Rasulullah SAW. Di situ boleh cium kaki Nabi Muhammad SAW. Tapi sama kawan cium tangan dianggap syirik. Gimana tak? Cium tangan katanya syirik. Sirik kali. Tahu sirik nggak? Ente punya murid nggak ada yang cium tangan sama ente kali ya? Nggak ada urusan. Cium tangan hormat itu bagian dari penghormatan, bukan menyembah. Bukan menyembah beribadah. Sembah ini kan ada sembah ibadah, ada sembah penghormatan. Ya. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Tuh yang ngomong siapa? Al-Habib Ali, Maulana Al-Habib Ali Al-Habsyi. Berpindahlah nur itu dari sulbi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampailah kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Kalaupun orang tua kita non muslim, bahasa kasarnya kafir gitu ya, jangan bilang-bilang, jangan keras-keras. Ente mau gak dibilang, anak orang kafir, mau gitu? Bisa celurit terbang. Orang tua kita gak senang dibilang kafir, walaupun mungkin dia kafir, bisa jadi. Mungkin ada yang mu'alaf nih. Gimana menurut antum, ada orang ngomong, ngakunya ahlu sunnah, terus bilang, orang tua Nabi disiksa di neraka. Lagi ngaji hadis nih. Gimana? Saya bukan Habib, pencinta Habib aja. Itu keselnya bukan main dengar orang ngomong orang tua Nabi disiksa di neraka. Jemaah kita bahas begitu dulu waktu suara saya masih keras-kerasnya Pak. Ada yang berdiri, Allahu Akbar. Siapa ustadz yang ngomong begitu? Biar saya tonjok katanya. Oh enggak begitu juga. Kesel-kesel aja, tonjok-tonjok nggak boleh. Ya. Antum beda-beda aja, tapi nggak boleh main fisik. Nggak ada ceritanya main fisik kecuali nanti zaman jihad Allah telah buka. Kapan itu? Wallahu alam bissawab. Ulama kita belum fatwakan. Coba lihat yang ngebom itu kan bukan ulama. Siapa ulama yang merestui mereka? Kan nggak ada. Ulama kita sudah berjihad dari dulu. Ya. Illa man khassasathu bitakrim abihil karim. Tuh. Orang tuanya mulia, karim, bukan musyrik. Pendek cerita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena nur yang dulu para malaikat menghormatinya di surga, nikmat-nikmat surga diberikan kepadanya. Sekarang sang nur sudah bertubuh berfisik bernama Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Mahmud. Beliau pasti ketika bertemu apapun semuanya sujud, semuanya ucapkan salam. Maka beliau lewatin tembok, lewatin pohon, melewati semuanya menyapa. Kata beliau, illa asil jinni wal ins. Yang gak nyapa baginda Rasulullah, yang gak percaya baginda Rasulullah SAW, itu cuma dua kelompok, jin dan manusia yang durhaka. Jin dan manusia. Nabi sendiri kasih gelar asi, manusia yang durhaka. Maka kalau antum sebut nama Nabi Muhammad SAW, mungkin kita gak ketemu fisiknya untuk sujud, tapi hormatilah dengan bersolawat.
Beliau ini kan gak enakan nyuruh-nyuruh kita banyak-banyak. Akhir beliau cuma ngomong gini. Ini bahasa halus baginda Rasulullah SAW. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini bahasa halus. Orang paling bakhil, disebut namaku dia gak sholawat. Kalau orang faham, bakhil itu haram atau halal? Boleh gak bakhil? Bakhil itu sifat munafik atau mukmin? Munafik atau mukmin? Munafik, bahkan kafir, ya. Kalau beliau mengatakan al-bakhil, orang bakhil itu, orang munafik itu, kan gitu jadinya. Ya. Orang munafik itu disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Tuh, kalau pakai hukum hakikat kan berat. Rasulullah SAW menghaluskan bahasanya. Tapi Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa yang menjadi sumber bacaan Sibtud Duror itu kan diambil dari kitab Asy-Syifa. Apa kata beliau? Sebagian ulama mengatakan setiap disebut nama baginda wajib bersolawat, bukan sunnah. Ayo solawat Sayyidina Muhammad. Ya, benar nih, sampai besok-besok begitu. Ya, benar nih. Itu tubuh antum dari ujung rambut sampai ujung kaki itu percikan nurnya. Disebut nama beliau ayahanda alam semesta yang disebut dalam doa Al-Ab Al-Akbar Al-Ab Al-Azam Abul Alamin, ayahanda alam semesta, disebut namanya kok enggak tersentuh? Jangan-jangannya anak durhaka semua. Ya, anak durhaka ya? Jangan, ya. Maka ciri-ciri orang yang nanti akan dijemput baginda Rasulullah SAW di padang mahsyar, disebut namanya, dia selalu merinduinya, dia selalu mengatakan Allahumma salli alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, itulah sebabnya zaman sekarang itu bukan lagi sunat buat majelis Isra Mi'raj Maulid, enggak, dia wajib tapi mutlak aja. Kalau wajibnya mutlak berarti kapan aja mesti ada, supaya menjadi kafarah penebus. Selama ini kita menyebut nama beliau tidak bersolawat, maka kita banyak-banyakin solawat ketika awal baca Sibtud Duror, baca Berzenji, baca semua bacaan maulid. Jemaah yang bukan Allah, ini belum bahas Isra Mi'rajnya, tapi sudah setengah 11, setengah 10 di Jakarta. Karena kita pakai hukum fisik dengan beliau, beliau tidak izinkan kita sujud. Tapi ketika beliau naik lagi ke langit, itu semuanya sujud. Kenapa? Jangankan beliau, Sayyidina Adam pun semua malaikat sujud. Semuanya sujud, tapi sujud dengan cara mereka masing-masing. Sujud di situ bisa jadi sujudul hurmah, sembah hormat, bukan sembah ibadah. Dalam bahasa lama, sembah itu bukan ibadah. Sembah itu mengekspresikan sesuatu. Sembah itu apa? Mengekspresikan sesuatu yang dihormati itu sembah. Maka kita mengatakan, aku persembahkan, gitu kan? Cuma kalau kurang mengerti ilmu bahasa, sering salah paham biasanya. Baik, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ketika Sayyidina Muhammad SAW beliau berjalan di suatu kampung Madinah. Itu Madinah. Kenapa diberkahi? Karena kaki sang baginda pernah menapak di situ. Mekah itu tempat lahir beliau dan lebih lama di Mekah. Makanya sholat di sana itu 100.000. Di Madinah cuma 10 tahun. Tapi kan tubuhnya ditanam di situ. Lebih lama mana sekarang jasad baginda, di Mekah apa di Madinah? Sudah berapa lama jasad baginda Rasulullah SAW di Madinah? 1000? Itu kurang banyak tuh. Sekarang 1000 berapa? 444, tambahkan 10 tahun. Berarti 1454 sudah.
Jasad beliau di mana? Di Madinah. Maka saya paling senang zikir sholawat di Masjid Nabawi, karena energinya dekat kepada sumber zikir kita, sang baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ke sana, gak usah banyak-banyak jalan-jalan, dikit-dikit aja, banyakin iktikaf di masjid. Ini tips, jangan banyak makan minum, jangan banyak protes, jangan suuzon kepada makhluk. Sampai di sana zikir, zikir apa yang kita bisa, jangan putus-putus. Yang paling afdal di kota Nabi menyapa sang baginda, ya, lalu mengamalkan zikir-zikir yang beliau ajarkan. Kalau di Mekah, kenapa mulia? Beliau lahir di situ, ari-arinya di situ. Berapa kali sholat mulianya di situ? 100.000. Itu sholat. Sebenarnya di Madinah, kalau sholat 1.000, tapi kalau antum sholawat beribu-ribu di sana. Karena langsung ketemu beliau. Ya. Lalu kita yang jauh di Bali ini, supaya sholawat itu Allah lipat gandakan gimana? Hadirkan cinta kepada beliau. Apa kata beliau? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maka siapapun yang cinta beliau, pasti baginda Rasulullah SAW terasa hadir. Beliau selalu hadir, cuma karena hati kurang cinta. Cinta itu ada cahayanya. Cahaya itu yang membuat kita melihat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi yang belum ada rezeki ke sana, dia tidak perlu bersedih juga. Dia bisa bertemu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli nawahi, fi kulli nahiyatin wa ataraf. Semua sudut antum bisa lihat nurnya sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Katanya ada soal jawab, ya. Nanti kalau bukan saya yang jawab, samping kiri saya kan ada para masyayikh habaib. Nanti kalau saya nggak sanggup jawab, beliau-beliau lah yang jawab, ya. Oke, fadhal. Silakan diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau memperkenankan kita untuk beberapa waktu ini bertanya barangkali hal-hal yang sudah disampaikan atau yang terkait dengan hal-hal yang lain. Baik. Di sini ada usulan urutan ya. Jadi kita kasih kesempatan berapa? 4 orang saja, 4 penanya ya. Baik, yang pertama dari awal nih, Pak Haji dulu, nanti kemudian dari MUI, kemudian dari NO, kemudian dari DMI. Baik, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Fauzi Ustaz. Fauzi, ana dari Madura, hijrah ke Bali. Sudah 30 tahun nih. Al-Manduri. Yang saya tanyakan seperti ini Ustaz. Banyak di kalangan ahli sunnah wal jamaah ini, terutama yang menjadi imam-imam di masjid itu, ada sebagian dari kita ahli sunnah wal jamaah itu menjadikan seorang imam yang di masjid itu pahamnya salafi wahabi. Bagaimana Ustaz itu? Terima kasih. Langsung dijawab. Ya, kalau masjidnya masjid Ahlus Sunnah, imamnya Wahabi, Wahabi itu Ahlus Sunnah juga, tapi tidak bersanad. Ahlus Sunnah juga Pak, kan langsung ke Rasul katanya. Kita punya guru bilang langsung ke Rasul, dia nggak percaya, tapi kalau dia langsung ke Rasul, dia percaya dia. Yang pasti Wahabi itu tidak kafir. Ya, Wahabi itu cuma beda faham dengan kita. Dan imam kita sepakat, as-salatu ala khalfa mubtadi'in itu sahihah. Salat depan orang yang beda faham dan kita meyakini pemahaman yang menyimpang, sebagaimana dia meyakini Pak Haji juga menyimpang, itu sahih. Karena diikat oleh syahadat asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kecuali orang Madura punya fikih sendiri. Nggak mungkin, kan sama. Ya, guru saya juga ada orang Madura, ahlu sunnahnya kuat. Ya, membolehkan. Ya, wa tasihus shalah khalfa fajirin wa barrin wa mubtadiin, gitu ungkapannya. Salat sah meskipun imamnya bahkan bukan hanya beda paham, pemaksiat sah. Yang penting jangan telanjang aja jadi imam, ya. Sampun? Pak MUI, mungkin ada yang ditanyakan dari MUI, kami persilakan. Dari MUI Kecamatan Geroga. Kalau yang pertama tadi dari NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Pak Yai. Jadi ini hanya atas nama MUI, tapi kelasnya kelas RT, beda dengan di Jawa Pak Yai. Ada beberapa pertanyaan dan ini juga banyak yang bertanya kepada kami tentang sebuah teks man ro'a fil manam faqad ra'ani fil yaqadzah, yang bermimpi melihat aku ketika tidur maka sungguh betul-betul melihatku ketika sadar atau bangun tidur. Nah, konteks ini ada beberapa ketika dalam kajian kemarin yang bertanya apakah teks ini berlaku kepada sahabat atau kepada umat. Karena ini, mohon maaf, logikanya orang tidak bertemu apakah bisa bermimpi? Orang tidak bertemu kepada sesuatu apakah bisa bermimpi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak pernah bertemu Rasulullah, terus mungkinkah bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang nanya Kiai NU, berat jawabnya, ya. Tapi saya jawab dengan mudah, ya. Nggak bertemu itu siapa? Fisik ini. Kok masih nggak ketemu fisik ini dari dia? Tubuh antum itu satu biji zarahnya, satu tetes darahnya, satu sel di tubuh itu percikan nur baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih nanya belum ketemu. Yang bilang belum ketemu itu orang yang terhijab, yang tidak faham kajian nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita ingkari itu kalau orang ngomong gini, saya ketemu Rasulullah hidup lagi gitu, itu baru. Jadi hadis tadi itu hadis Bukhari, juga ada semaknanya di Muslim, di Tirmizi dijadikan penutup bab di Syama'il Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Beliau itu ingin mengatakan, setelah aku ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, semoga kalian bermimpi, kira-kira begitu maksudnya. Man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi bertemu aku. Ahli hadis tugasnya menceritakan fisik baginda. Ahli hakikat menceritakan hakikat nur sang baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau bertemu surahnya atau bertemu hakikatnya sama. Tapi bagi saya, orang yang merindukan beliau dalam keadaan jaga itu lebih afdol dari bermimpi di alam apa namanya kalau mimpi itu? Alam bawah sadar. Orang sadar menyadari dia rindu Rasulullah. Dia menyadari tubuhnya alam semesta berasal dari sang baginda. Merinding dia disebut namanya. Ada kerinduan menetes air mata. Itu afdol min alfi ru'ya. Lebih utama antum mimpi 1000 kali. Karena orang mimpi belum tentu dia mukmin. Siapa yang ngomong begitu? Murid Imam Ghazali, namanya Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, mengarang kitab Aridatul Ahwadi fi Syarhi Jami' Imam Tirmizi.
ya, menulis tentang hadis, tentang man ra'ani fil manam itu apa kata beliau dalam syarah kitab hadis? Ini bukan Ibn Arabi yang sufi, Ibn Arabi murid Imam Ghazali. Beliau mengatakan orang mimpi ketemu baginda bisa jadi mukmin, bisa jadi kafir, bisa jadi orang yang akan mukmin. Ada yang mimpi ketemu beliau tambah kafir. Dalilnya apa? Jangankan mimpi, Abu Jahal, Abu Lahab ngeliat fisik beliau tambah kafir. Apalagi cuma mimpi doang. Ya. Ada yang mukmin sebagai busyra. Apa arti busyra? Kabar gembira. Ada orang yang belum dapat iman, tapi tanda bakal dapat iman. Itu yang ngomong Imam Ibn al-Arabi dalam syarah Tirmizinya. Silakan mutalaah kembali, barangkali ibarat saya kurang pas. Tapi lebih kurang maknanya seperti itu. Ya. Gitu Kiai, enough ya. Yakfi, kelas. Oh ada lagi ketiga, monggo. Terus dari MWCNU Geroga. Yang pertama saya wakilkan. Pertanyaan saya sekretaris. Ya, sengat tawon banyak. Pertanyaan yang pertama. Masalah syariat hakikat tarekat ma'rifat. Ini Buya kebetulan ahlinya. Sekarang kita ini terkadang orang yang ahli ibadah hanya di tataran syariat saja. Kalau hanya mengandalkan hanya rajin ibadah ke masjid saja, kalau kamu tidak bertarikat, maka kamu tidak akan naik kelas katanya. Dan di sini saling klaim. Ya. Apakah orang yang selalu bersyariat, beribadah hanya mengikuti 5 waktu, hanya rajin ibadah, akan selamanya tidak naik kelas seperti orang-orang yang hakikat, tarekat dan ma'rifat seperti itu? Mohon penjelasan. Yang kedua ini dari MWC NU Kecamatan Geroga. Masalah kita hidup di Bali, terjadi masalah kita bertoleransi, masalah mengucapkan selamat hari raya Galungan, Nyepi dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ada yang beragama Kristen, selamat Natal. Kita walaupun tidak kapasitas sebagai ketua atau sebagai punya jabatan di kantor, tetapi kita yang namanya bertetangga di Bali, Buya, apakah kita bisa mengucapkan selamat hari raya Galungan? Apakah kita akan terjadi perubahan akidah? Yang kedua, kita di Bali juga gubernur menyarankan semua yang ada di Bali setiap hari Kamis menggunakan seragam khas Bali seperti udeng, kamben dan lain sebagainya. Nah, pakaian adat itu apakah bisa mempengaruhi aqidah zahiriyah dan batiniyah? Hanya itu mungkin Buya, mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, ini dewannya masjid nih nanya. Pertama, kalau cuma syariat doang, benar nggak seperti yang dikatakan orang nggak naik kelas? Kelas apa nih? Sebenarnya syariat itu mencakup zahir dan batin. Namun karena perkembangan zaman, ulama kita supaya orang mudah memahami, jalan yang zahir bahasa Arabnya syariat, jalan yang batin namanya thariqat. Gitu. Jadi ini bukan bertentangan, ini satu kesatuan. Contoh gini, adakah dalam rukun sholat teknik khusyuk, ada nggak Ustaz? Kan nggak ada.
Maka orang yang cuma mengajarkan fikih yang zahir, tidak mengajarkan fikih yang batin, yaitu thariqah, nggak akan pernah sampai kepada kesyahduan munajat kepada Allah. Teknik mendapatkan syahdu itu diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi SAW. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau takbir, suaranya langsung menghilang dan beliau menangis sepanjang sholat. Itu beliau ambil sedikit dari nur baginda Rasulullah SAW. Lain dengan Sayyidina Umar, kalau sholat suaranya bikin masjid bergetar. Sayyidina Utsman agak sedikit syahdu. Sayyidina Ali standar tapi mendalam. Suaranya biasa aja beliau, tapi beliau kalau baca ayat itu mengena terus di kolbu. Ilmu mereka ini diwariskan oleh tabi'in terus. Nah, di abad ketiga muncullah imam namanya Abu Yazid Al-Bustami, mewarisi siapa? Mewarisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muncul Imam Junaid, mewarisi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dari Sayyidina Ali. Itu semua mewarisi thariqah, metode bagaimana cara syahdu dalam sholat ya. Jadi kalau maksudnya tidak naik kelas dalam artian batinnya tidak akan merasakan kenikmatan, itu benar, itu nggak salah, nggak berlebihan. Ini saling klaim ya, wajar kan, setiap sekolah merasa paling bagus. Thariqat itu sama dengan mazhab, setiap mazhab merasa paling lengkap. Thariqat juga merasa paling lengkap. Iklan kecap nomor 1, makanya saya ikutin iklannya, saya ambil thariqat ini thariqat itu, kan kena iklan. Kalau antum kan iklannya iklan kecap beneran. Kalau saya iklan thariqat, kiai ini bilang ini thariqat aneh paling dekat sama Rasul, ayo kita ambil kiai, kita cobain, kita ambil keberkahan ilmunya. Kiai ini ngomong lagi, ayo kita jalanin. Gak ada kita mantang-mantang dan kita mengatakan, oh kayaknya ente nggak nyampe, yang ngomong lebih nyampe, itu namanya jadi juri. Belum juga jadi mursyid, udah jadi menilai mursyid. Tiba-tiba kata Imam Qushairi, ada seorang murid ngobrol-ngobrol sama temannya. Mereka habis sowan kepada 2 syekh. Lalu orang ini ngobrol, menurut kamu lebih tinggi syekh mana, fulan atau fulan? Oh, langsung ditegur sama seseorang, kalian baru boleh mengomentari siapa yang lebih tinggi jika makom kalian lebih tinggi dari dua-duanya. Gimana? Lebih tinggi nggak? Kalau lebih rendah jangan. Kalau antum bilang mungkin ini lebih cocok untuk saya, nggak apa-apa, tapi jangan ngomong lebih tinggi. Jangan jadi murid su'ul adab. Murid su'ul adab itu menjadikan standar dirinya tentang kewalian gurunya. Jadi kalau dia ngomong ini, sepertinya ini wali besar, saya langsung menangis kalau dia ngaji. Oh, berarti kewalian itu mesti lewat dia. Kalau dia nangis berarti gurunya wali. Kalau dia nggak nangis, gurunya nggak wali. Antum paham nggak maksudnya? Nah, ada murid kita dulu dia mau salaman, nggak bisa salaman. Apa kata dia? Itu Ar-Razi itu nggak wali. Kenapa? Saya sudah bernazar, sudah bersumpah, jika Ar-Razi itu wali, pasti dia salaman sama saya. Berarti ente bapaknya wali dong. Ya, ente ngeluarin sertifikat kewalian dong. Bukan begitu. Wali-wali aja, nggak wali aja, ya kan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi benar bahwa berthariqah itu dapat menaikkan kualitas rohani. Jadi bahasanya diperhalus. Orang berthariqah ibadahnya lebih berkualitas, karena dia beribadah tidak hanya dengan fisik, tapi juga dengan kolbunya. Jadi mazhab jalannya fisik, thariqah jalannya kolbu, ya. Maka penting ngambil thariqah, ya. Terus yang ketiga tadi, wah itu berkait dengan urusan pemerintah itu ya. Saya bukan PNS, saya dosen tapi nggak PNS. Nanti tanya sama MUI lah yang begitu ya. Ala kulli hal, mana ada jenis pakaian bisa merubah iman. Ini Nabi pernah pakai songkok hitam nggak? Apakah pakai songkok hitam itu merubah iman antum, Pak Haji? Kalau pakai songkok putih,
Imannya beda nggak? Ini itu performan. Tadi siang saya pakai serban kayak beliau, nggak mau kalah. Ya. Pakai, saya ada sanad serban juga. Cuma guru saya itu banyak, ada yang pakai kopiah hitam, ada yang kopiah putih, ada yang nggak pakai kopiah. Dibuka gitu, cuma kan lagi tengil, lagi botak. Bapak Ibu yang mekar Allah, pakaian adat tidak merubah iman, tapi mungkin beberapa bergesekan dengan hukum fikih. Nah, pandai-pandailah para ulama, makanya harus ada murid ulama yang berjuang di politik, tapi jangan politisasi agama. Ya, pesankan kepada murid-murid yang berjuang di politik ini, coba kalian perjuangkan hak-hak muslim di negeri Bali ini. Kita nggak perlu konfrontasi, nggak perlu demo-demo, main cantik. Ya, saya tidak melarang demo, kalau mendesak baru kita demo. Tapi kalau masih bisa cara diplomatis, politis, yang sah yang sudah ada, bisa. Ya. Saya baru malah dibuat hukum fleksibel bagi yang muslim, boleh pakai baju ini tapi yang menutup aurat. Budaya itu budidaya, hasil ciptaan manusia. Ini sebagai contoh. Waktu saya ke Puri, ada raja yang nikah dengan putri Cina. Itu patung-patungnya, ornamen-ornamennya ala Cina. Baju-bajunya berganti ala-ala Cina. Berarti pakaian adat tidaklah suci, bisa berubah. Itu orang Cina nikah, itu pernikahan cinta dan politik. Mereka begitu pinter main. Maka orang Cina di Bali aman ya, karena sejarahnya begitu. Nah sekarang kita sudah ada jalur torikoh politik. Nah itulah nama partai-partainya itu torikohnya itu. Dan semua torikoh partai kan merasa paling gitu, ya, paling adil dan paling tidak korupsi. Ternyata sama aja ya. Itu tergantung orangnya bukan partainya. Bapak Ibu yang karena Allah, mengenai fatwa yang saya belum kaji, yaitu tentang kalau fatwa selamat Natal, saya sudah punya mauqif mengikuti fatwa ulama Azhar dan Darul Ifta Mesir mengenai selamat nyepi hari apa? Saya belum tahu apakah ulama di MUI kita di sini sudah ada kajian. Jika sudah ada, mohon di-share. Nanti ikutin fatwa beliau-beliau. Jangan ikutin fatwa personal. Ya, nanti antum dollun mudil, sesat dan menyesatkan. Ya, cukup. Sudah 4 kan pertanyaan? Ya. Cukup. Nah, ini Pak Kiai Wawan sudah bilang khalas. Wayan. Nasrul udah ya. Kalau Nasrul udahnya udah hafal. Khair, Bapak Ibu yang mengasihi Allah, saudara-saudariku yang diberkahi Allah. Semoga malam ini jadi bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenang beliau, mengenang Isra Mi'rajnya, kita mengenang lahirnya, kita memahami nurnya. Kita berdoa dengan berkah surah Al-Fatihah, semoga nurnya mengalir dalam hati. Bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatihah, wa bihaqqi suratul Fatihah. Yang semua doa kita orang amin. Allahumma ya Rahman Rahim, ya Fattah, ya Munazzil al-Fatihah, ya Mursil al-Fatih, ya Allah yang menurunkan surat Al-Fatihah kepada Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Muhammad SAW. Iftah qulubana washrah sudurana. Ya Allah izinkan, ya Allah bukakan mata batin kami, mata hati kami, sehingga kami dapat memandang nur baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Engkau. Lapangkan dada kami sehingga mampu menampung ilmu-ilmu akhlak-akhlak yang beliau ajarkan. Allahumma zayyinna rabbana bittaqwa. Ya Allah hiasi kami semuanya ya Allah dengan ketakwaan. Allahumma jammilna bil afiyah. Indahkan kami ya Allah dengan keselamatan. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau Maha tahu perubahan dalam diri kami. Tapi mohon satu hal saja ya Allah, tetapkan hati kami menjadi hamba Engkau yang cinta Nabi Engkau, yang hidup dalam berselawat kepada Nabi Engkau dan wafat dalam syafaat Nabi Engkau.
Allahumma ya Allah, rahmati negeri kami Indonesia, rahmati negeri kami Indonesia, berkahi negeri kami Indonesia, wabil khusus negeri kami di Bali, wabil khusus orang-orang yang ada di desa ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.